Ini saya ingin bertanya, tadi kan soal pembelajaran, yang dimana pembelajaran tersebut tadi menggunakan berbagai macam metode. Nah, pertanyaan saya adalah, Siapa dari dengan mana, Mas? saya dari Akademi Kuliner Monas Pasifik, sekarang sedang menempuh program studi S3 PTK di UNJ. Eh, Baik, pertanyaan saya adalah, bagaimana kita menyinkronkan yang ada di industri dan di vokasi dengan cara bagaimana, karena kita tahu sendiri, saya sebagai dosen di Akademi Kuliner Monas Pasifik, yang dimana itu soal kuliner, yang dimana mahasiswa saya ajarkan dengan metode pembelajaran yang bisa dibilang hampir sama seperti yang dikatakan oleh Prof. Budi, yang diajarkan di industri itu kadang berbeda. Nah, dengan salah satu cara kami adalah menggunakan industri tersebut masuk ke universitas kami. Jadi apa yang dibutuhkan oleh universitas, apa yang dibutuhkan oleh industri, kami tampung dan kami masukkan dalam kurikulum pembelajaran. Nah, kalau untuk skala luas bagaimana ya? Seperti itu aja. Terima kasih. baik, monggo langsung Prof. Bruri, barangkali tadi yang dari Mas Mukhtar ya, itu terkait dengan ini menyenangkannya gimana, wong banyak lulusan pada nganggur gitu. Yang pertama, kemudian yang kedua sinkronisasi, apakah ada database yang dibutuhkan sehingga ketersediaan lulusan SMK itu bisa ditampung, dan yang ketiga tadi tentang beasiswa ya. Kemudian dari Mas Rizky ini saya kurang jelas ini. Monggo Prof. Bruri kiranya bisa Ya, diberikan terima kasih. penjelasan. Cepat aja. Ya, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, data tentang berapa sih yang sudah berwirausaha, berapa sih yang kebutuhan di tenaga kerja, bagaimana kondisi tenaga kerjaan ke depan dan seterusnya, itu sudah diteliti oleh kawan-kawan dari mitra studi yang dulu ada di Direktorat Diksi ya. Kemudian datanya ada sebetulnya, tetapi saya tidak bawa. Jadi nanti kalau membutuhkan silahkan saja japri ke saya ya Pak. Pak siapa tadi? Mukhtar. Mudah-mudahan bisa kita Pak Mohtar ya, kita sampaikan apakah boleh atau tidak, juga saya harus izin dulu ke ex mitra yang lalu, karena itu datanya cukup akurat dan tidak diteliti oleh satu perguruan tinggi saja, tapi ada beberapa institusi yang menjadi satu, yang penelitiannya itu sangat sangat ragam tapi datanya bagus gitu. Kemudian yang kedua, ada pembatasan di sektor tertentu, maksudnya mungkin kalau di perguruan tinggi itu program studi yang sudah tidak, ya itulah gunanya kita melihat learning outcome, kemudian juga melihat kebutuhan di luar seperti apa. Gunanya kita memonitor dan mengevaluasi lulusan kita di luar, tidak sekedar lulusan kita sudah bekerja berapa orang di sektor apa saja, bukan sekedar itu, tetapi benar nggak sih prodi saya ini masih dibutuhkan. Dan itulah pentingnya untuk penyelarasan di dunia kerja, itu sangat-sangat menjadi wajib bagi perguruan tinggi yang maupun pendidikan vokasi SMK yang arahnya akan ke deep learning ya, karena itu salah satu syarat untuk melihat benar nggak kita itu bisa bekerja sama dengan industri. Tanpa ada industri kita sulit. Kemudian ini juga nanti saya jawab di pertanyaan untuk Mas Rizky. Mas, kalau kita tadi sudah saya sampaikan, kalau kita itu hanya mengantarkan mereka magang di industri, kemudian kita tinggal atau kita buat semacam panduan mereka ada di sana nanti ngapain saja, itu memang masih kurang. Maka kalau saya mau kaji tentang deep learning, ada yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu work process analysis. Jadi mereka di sana itu tidak belajar lagi gitu, tapi mereka itu menjadi bagian dari keuntungan industri, dan itu yang harus kita sampaikan. Mereka di sana hanya memecahkan beberapa masalah kecil atau besar yang akan menguntungkan industri, maka harus ada tim. Misalkan saja memotong waktu satuan kerja dari
5 menit jadi 2 menit misalkan saja. Itu tugas mereka selama magang, bukan semi tenaga kerja gitu loh. Selama ini saya kok berasumsi mereka itu tenaga kerja sambil belajar, nggak seperti itu lagi. Tapi kalau kita mau sesuai dengan, kita pasti berbeda antara yang diajarkan di industri dengan yang diajarkan di kerja, karena memang kita selalu ketinggalan. Bukan masalah kita tidak bisa mengejar, tapi satuan waktu pendidikan kita itu yang menyebabkan kita itu tertinggal dalam konteks cepatnya perkembangan teknologi di dunia kerja. Maka salah satu caranya adalah adaptasi, yaitu deep learning tadi, konsep dan seterusnya datang ke sana, ada mentor dari industri, ada guru yang mendampingi atau dosen yang mendampingi, dibuatkan semacam PJBL, project kecil untuk memecahkan masalah, tidak hanya 1 orang, tetapi 2, 3, 4 orang yang akan menghasilkan pemecahan masalah sehingga bisa membantu industri. Itu yang harusnya dikerjakan. Saya tadi janji suatu saat nanti mungkin saya akan memberikan work process analysis yang sudah dikerjakan oleh Malaysia, Singapura, Thailand gitu. Kita malah belum mengerjakan itu. Modelnya cuma ada magang, titik. Nggak bisa kayak gitu lagi, kita harus berubah. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih. Luar biasa sekali nih pencerahannya dari Prof Guru ya, yang memberikan wawasan tentang ini PKL aja ternyata menurut Prof Guru banyak menyimpang ini. Betul Prof ya, jadi di lapangan kita malah justru jadi semi pekerja, bahkan di kongkon-kongkon itu belum lagi kemudian tidak sesuai itu Prof dengan kompetensi kalian. Misalnya TKR itu suruh nyuci Prof di sana atau motokopi gitu lah, berat lagi itu. Masih mending lah itu beratnya kalau ada job-job yang dikerjakan itu, tapi justru kadang masih jauh daripada kompetensi kalian masing-masing itu. Ataupun kalau ada ya hanya tidak matang lah, tidak deep learning lagi ya, tidak deep thinking, deep learning, tetapi hanya menyelesaikan tugas bongkahan atau hanya serpian-serpian aja lah gitu Prof ya. Baik, ini masih ada waktu kita